Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita lanjutkan, kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan bencana yang bertubi-tubi di Indonesia segera diganti oleh Allah dengan nikmat untuk kita semuanya. Amin. Untuk bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan COVID segera diangkat oleh Allah dari Indonesia dan dari seluruh muka bumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan yakinlah kita sekarang ini dinaungi oleh miliaran malaikat. Doa yang diamini para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, adik kita, saudara kita, anak kita, kakak kita, orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan sembuh sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. 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 Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum syifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Malam ini lebih istimewa, kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang diterima di seluruh dunia, di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, di Al-Azhar, di seluruh benua menerima tafsir Ibnu Katsir. Menyebutkan beberapa riwayat, dan alhamdulillah jika kita isnadkan kepada pengarangnya, kita sangat nyaman. Dan mudah-mudahan hari ini, malam ini
akan mendapatkan keistimewaan dari Allah melalui surat Al-Mulk yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Oleh karena itu kita baca dua ayat pertama kita baca 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tafsir surat Al-Mulk. Qala al-Imam Ibnu Katsir wa hiya makkiyah. Surat Al-Mulk ini surat Makkiyah. Ada 2 kelompok surat di dalam Al-Quran, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, sekalipun tidak di kota Mekah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Saya ulangi lagi. Wahia Makkiyah, surat Al-Mulk surat Makkiyah, berarti surat yang diturunkan sebelum apa tadi? Sebelum hijrah. Qala Ahmad haddatsana Hajjaj bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Juthami an Abi Hurairah. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam satu keterangan sering tidurnya di depan pintu kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan pintu, dengan harapan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar mau ke masjid, karena rumahnya Rasulullah itu nyambung, waktu itu gelap. Sudah ada listrik belum? Sudah ada bang? Zaman Nabi sudah ada? Belum ada. Sehingga karena kurang lebih bangunnya jam 2, ketika Rasulullah tidak melihat ada siapa, ada apa di depan pintu, tersenggol dengan kaki Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bangun. Mudah-mudahan Sandi sama Arham tidur di depannya Ustadz Andi Fadlullah. Amin amin, masya Allah. Siap? Siap Sandi? Masya Allah. Yusuf di depan pintunya Abdul Hadi. Amin, masya Allah. Tapi jangan diinjak ya, jangan diinjak ya. Tujuannya apa? Supaya bisa tahajud. Beliau meriwayatkan hadis yang terkenal, Ausani khalili, kekasihku
memberikan wasiat kepadaku, nasihat kepadaku, memanggilnya saja dengan panggilan Khalili, kekasihku. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 hal. An utira qabla an anam, saya diwasiatkan, diperintahkan oleh Nabi sholat witir sebelum tidur. Padahal kita semuanya sudah tahu yang afdol witir itu di akhir. Setelah kita tahajud, nanti kita akhiri dengan witir. Tapi mengapa hadis ini dibaca oleh umat Islam sedunia, disampaikan kepada umat Islam sedunia, diperintahkan oleh Nabi kita siapa tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah witirnya sebelum apa? Mengapa? Karena tahu Mahdi itu bangunnya pas adzan subuh. Subhanallah. Ya Mahdi. Sehingga kalau bangun subuh berarti sudah ketinggalan witirnya. Ayo ngaku aja nih, Masya Allah. Begitu Arvin ya. Di Rasulullah hebat, luar biasa tahu orang kelapa 2. Subhanallah ya. Sekalipun kita dianjurkan untuk witirnya itu di akhir tahajud kita, ini jika kita bisa bangun, bisa tahajud. Namun Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk kita semuanya, disuruh sholat witir sebelum tidur supaya tidak ketinggalan witir. Baik, ini Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna suratan fil Quran, ada satu surat di dalam Al-Quran, Salasina ayat, ayatnya 30 ayat. Syafaat li sahibiha, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang mengajinya. Hatta ghufira lahu, sehingga orang yang membaca, orang yang hafal, orang yang ngaji diampuni dosanya. Surat apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk, bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini ayatnya, ini suratnya. Siapa yang membaca surat Al-Mulk apalagi hafal, seandainya, bukan seandainya, seperti saya banyak dosa. Coba saya mau nanya semuanya, para santri, Pak Guru, bahkan Pak Kiai sama bunyainya, semuanya yang nggak punya dosa angkat tangan. Coba yang nggak punya dosa angkat tangan. Pak Faruk, Pak Bajuri, punya dosa nggak? Kita banyak dosa. Tapi kalau kita hafal surat Al-Mulk, kita membaca surat Al-Mulk, kita mengamalkan surat Al-Mulk, akan dimasukkan ke neraka, dibela, diberi syafaat oleh surat Al-Mulk, tidak jadi masuk neraka, akhirnya masuk surga. Semuanya didoakan mudah-mudahan bisa masuk surga. Ini banyak, padahal banyak dosa. Caranya bagaimana? Belajar surat Al-Mulk. Nih ibu-ibu, mudah-mudahan yang di rumah, mudah-mudahan mulai hari ini, mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa membaca, bahkan mudah-mudahan hafal surat Al-Mulk supaya kita mendapatkan syafaatnya. Warawahu ahlus sunan, hadis ini juga diriwayatkan oleh ahli sunan. Coba sunan apa? 1, Sunan Kalijogo. Siapa lagi? Sunan Bonang, bukan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan 4 sunan. Warawahu ahlu sunan al-arba'ah min hadits Syu'bah bihi. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan, hadis ini hadis hasan. Berarti ini bisa kita amalkan,
Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa membaca surat Al-Mulk agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang pertama. Wa qad rawa at-Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Maqdisi min tariqi Salam bin Miskin an Thabit an Anas. Nah, ini sahabat Anas. Sahabat Anas menjadi khadim Rasulullah usianya 10 tahun. Usianya 10 tahun. Tarik berapa? 9 ya? Berapa tarik? 19. Subhanallah. Anas bin Malik menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan tidak pernah dibentak oleh Nabi sekalipun. Padahal anak kecil kita tahu pasti banyak salah. Selama 10 tahun. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kemudian berada di Kuba, Ummu Sulaim sudah senang ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian izin sama suaminya, "Pak, ada apa?" Katanya ada tamu di Kuba, ayo kita ke sana. "Gak usah lah, gak usah." Hatinya terbakar Ummu Sulaim. "Saya ingin ketemu Rasulullah, ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ganteng nomor 1 di dunia." Ini dari keturunannya Bunda Sarah, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Bunda Sarah luar biasa, suaminya adalah Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad ini bukan keturunan Nabi Sarah tapi Bunda Hajar. Bunda Hajar ini riwayatnya luar biasa. Bunda Hajar ketika masih kecil dipindahkan oleh Allah dari Palestina ke Mekah. Waktu itu belum ada manusia. Ismail secara ringkas kemudian menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, ibunya adalah dari Bunda Hajar. Karena Ummu Sulaim ingin melihat Nabi, ternyata suaminya Malik tidak mau. Besok pamitan izin lagi, nggak diizinkan. Sampai 3 kali izin nggak diizinkan. Beliau nekat, "Ya Allah, saya sayang dengan suami saya, tapi saya ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin saya proklamirkan Islam saya kepada Nabi, tapi suami saya nggak mau. Saya minta izin nggak diizinkan. Aku lebih cinta Islam daripada suami saya. Apapun yang terjadi saya akan berangkat." Anas disuruh berangkat 10 tahun. Coba anak kamu ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang diceritakan, "Ibu, Nabi Muhammad itu orangnya rahmah, orangnya baik, orangnya sangat menyenangkan." Ibunya berkobar-kobar ingin ketemu, tapi belum dapat izin dari suami. Kemudian beliau sudah betul-betul apapun suami marah pun siap. Akhirnya pas suaminya sedang tidak ada, berangkatlah sama Anas. Setelah pulang dari Kuba melihat Nabi, senang sekali dan diproklamirkan Islamnya. Pulang, bilang sama suaminya, "Maaf bang, ada apa?" "Saya tadi ke Kuba melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Anas." Tapi Anas sebelumnya ditanya, "Nah, nanti kalau bapak abimu marah bagaimana?" "Saya ikut Umi."
Ketika disampaikan, saya tadi datang melihat pada Nabi Muhammad dan saya proklamirkan Islam saya. Marah suaminya. Malik marah. Kalau marahnya, kalau orang Indonesia mukul meja barang beliau. Pukul mejanya. Mulai hari ini saya akan keluar, tak akan kembali. Ternyata betul. Marah keluar. Beberapa hari berikutnya, padahal istrinya sangat solihah, sangat cantik, luar biasa, terkenal di Madinah. Suaminya pergi, ada berita beliau meninggal dunia. Jadi meninggal dunia belum masuk Islam. Nah, sekarang terkenal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kalau janda yang masih muda namanya janda apa? Mana? Mudah-mudahan Manap nanti dapat janda kembang. Amin, subhanallah. Amin, masya Allah. Masya Allah. Dan terkenal karena sekarang nggak punya suami, pemuda-pemuda yang ada di Madinah, subhanallah, menyebut Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Ada pemuda yang gagah, ganteng, pinter, kaya, namanya Abu Talha. Abu Talha mengatakan, siapapun gadis Madinah, kalau saya sebutkan namanya, pasti ngikut saya. Apalagi Ummu Sulaim, dia janda kecil. Akhirnya dia datang dengan bawa emas, dengan pakai nampan. Ini emas ya, masya Allah. Ini warnanya kuning nih, masya Allah ya, masya Allah. Kurang lebih emasnya 5 kilo. 5 kilo. Dibawa ke sana, ngetok pintu. Siapa? Enggak menyebut namanya, tapi batuk kecil. Coba. Siapa? Ini saya bawa emas. Oh, Abu Talha. Untuk apa? Ini saya bawa emas. Saya enggak peduli emas. Silakan bawa pulang. Oh, hampir pingsan Abu Talha. Saya ditolak oleh janda. Subhanallah. Pikiran dia, siapapun gadis, apalagi janda, disebut mengapa dia ganteng, kaya dan luar biasa. Sekarang ditolak oleh janda. Pulang nggak bisa tidur. Subhanallah. Akhirnya balik lagi, bawa emas ditambah lagi. Ternyata ditolak lagi. Wahai Abu Talha, saya tidak tergiur dengan emasmu. Silakan bawa pulang. Besok lagi bawa kertas. Emas sekian kilo dengan bawa kertas sertifikat. Subhanallah. Sertifikatnya. Sertifikat apa? Birrauha yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Ada kebun yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering minum di sana. Coba saya minta izinnya. Silakan minum. Subhanallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini belum air birrauha. Masya Allah. 1 meter sekarang ini, wallahu alam, saya tidak tahu. Bisa-bisa 200 juta. 1 meter. Dan barangnya nggak ada, sekarang udah menjadi Masjid Nabawi dan Masjid Halaman. Subhanallah. Yang dibawa berapa? Kurang lebih 2 hektar sertifikatnya. Ternyata Ummu Sulaim tidak tergiur. Silahkan bawa pulang wahai Abu Talha, saya tidak peduli, tidak tergiur dengan emas dan sertifikat birrauha. Bingung dia. Sebelumnya tadi kan menyombongkan diri, saya ganteng, saya gagah, saya pintar, saya kaya. Ternyata ditolak. Apa yang kamu minta? Kalau masuk Islam saya pikir-pikir, subhanallah, ternyata langsung dia bisa mengatakan bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata belum mondok di Baitul Quran bisa syahadat. Subhanallah. Ya memang orang Arab dia. Ketika sudah baca syahadat, Ummu Sulaim sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Sudah malu. Yang tadi menolak kepada Abu Talha, langsung dia mengatakan, kum ya Anas.
fazawwij Aba Talha, wahai anakku, anaknya jadi wali, nikahkan ibuna mendapatkan Abu Talha. Wah, ini surat Al-Muluknya belum lah, Masya Allah ya. Gimana kalau kita sambung pada waktu yang lain aja? Masya Allah ya. Ada terus sedikit lagi, boleh teruskan? Boleh, baik. Kita bukan ngejar dapat banyaknya, tapi ngejar dapat ilmunya. Subhanallah, nikah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah nikah. Akhirnya bisa menikmati kebun kurmanya, ada anggurnya, senang sekali. Tiba-tiba baru beberapa hari bulan madu. Orang Indonesia itu bulan madunya berapa bulan? Berapa? Sebulan apa 2 bulan? Pak Faruk berapa dulu? Jadi orang Indonesia biasanya kalau bulan madu sudah habis tinggal bulan empedu. Subhanallah. Orang Arab namanya Syahrul Asal, bulan madu. Tapi setelah sebulan menjadi Syahrul Basol, bulan bawang. Subhanallah. Pas bulan madu dengan harga tanah 1 meter 200 juta, luasnya 20.000 meter, turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bersama-sama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan sesuatu yang paling kau cintai. Subhanallah, mas kawinnya itu namanya sodak. Sodaknya, mas kawinnya, maharnya itu kebun. Coba 20.000 kali 200 juta. Berapa? Cepat Fadil, berapa? 4 triliun. Subhanallah. Kurang lebih 4 triliun adalah mas kawinnya, namanya sodak. Sodaknya mas kawinnya 4 triliun. Ketika turun ayat, langsung pada hari itu menjadi sodakoh. Sodak menjadi sodakoh. Disedekahkan, kedua-duanya berangkat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah birroha, karena Allah sudah berfirman, lan tanalul birra, kalian tidak mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan yang paling kau cintai, maka aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah langsung wajahnya tambah bersinar. Bakin. Inilah perdagangan yang sangat menguntungkan. Inilah perdagangan saya menguntungkan. Subhanallah. Baik. Ini belum selesai ini menurut saya. Nggak apa, saya tambah sedikit lagi ya. Karena ini penting bagi kita. Ini semuanya nih, Abdul Manaf, Komar, mana Samsul Komar? Masya Allah, Samsul Komar, Yasin. Samsul Komar dekat-dekat sama Yasin karena sama-sama mau nikahnya. Subhanallah. Yang saya takut itu Akib. Masya Allah. Gimana Akib? Kok deket-deket? Setelah nikah beberapa waktu, alhamdulillah punya keturunan. Namanya Umair. Tiba-tiba Umair sakit. Ibu-ibu nih semuanya yang ada di rumah, Bu Nyai, Bu Ustazah, bagaimana anak sakit? Kemudian bagi ibu bagaimana? Suaminya pamitan, ada tugas keluar kota. Umi, ada apa? Saya ada tugas dakwah di luar kota. Tapi Umar sakit bagaimana? Jawabannya Ummu Sulaim mengatakan, Bang, silakan berangkat Bang. Insya Allah Umar saya jaga dengan baik-baik. Karena istrinya yang memberikan dorongan kepada suami untuk berdakwah, berangkatlah. Tiba-tiba putranya Umar meninggal dunia. Kita ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Pas saatnya suami datang, tidak nangis beritahu tetangga atau yang lain, atau telepon WA kepada saya. Waktu itu sudah ada telepon belum? Subhanallah ya. Ternyata ditahan dan ditaruh di kamar. Subhanallah. Pas suaminya datang, Assalamualaikum, assalam. Gimana Umar? Alhamdulillah Bang, Umar lebih tenang daripada kemarin.
Bagaimana tidak tenang, udah meninggal dunia. Yang saya herannya, istri tidak menangis, anaknya meninggal dunia, suaminya di luar kota. Tolong ini sebagai pelajaran bagi kita. Abang istirahat dulu bang, mandi, kemudian makan. Dan Ummu Sulaim orangnya sangat cantik luar biasa, disediakan makan. Ketika dia makan, diikuti diambilin makanan, masya Allah ya. Ibu-ibu tolong kalau suami makan diambilin, masya Allah. Pas Erwin makan, nasinya habis. Subhanallah. Ya Erwin. Subhanallah, nambah lagi. Setelah nambah, izin sama suaminya, maaf bang, saya ke kamar sebentar. Ternyata dia hias, sudah cantik berhias, tambah cantik lagi. Nambah bang, boleh. Nambah lagi. Setelah nambah, di mana Umar? Tolong bang, abang capek, istirahat. Umar sudah lebih tenang daripada kemarin. Subhanallah, maaf sekali lagi, sampai hubungan suami istri. Terjadi hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri, kemudian Ummu Sulaim bilang, bang, gimana bang kalau tetangga itu ada orang nitip amanah, kemudian diambil yang punya, tapi tetangga itu marah. Ya salah. Kalau ada orang nitip amanah di tempat orang lain diambil, ya harus dikasih. Tapi dia marah bang, salah dia. Oh salah bang, iya salah itu. Kalau amanah diambil yang punya, ya harus dikasih. Anak kita adalah amanah dari Allah bang. Maksudmu? Umar dipanggil oleh Allah. Dia nangisnya bukan nangis karena anaknya meninggal, tapi kagum dengan istrinya. Kagum dengan istrinya, anaknya meninggal dunia. Dia bisa melayani, makan, kemudian sebagainya. Dia bisa menghibur suaminya. Setelah itu baru menyampaikannya. Inilah Ummu Sulaim, ibunya Anas. Kalau orang Indonesia anaknya meninggal dunia, kemudian bapaknya datang, kira-kira tambah meraung-raung begitu ya, masya Allah. Tapi tolong ambil pelajaran, masya Allah. Yang laki-laki ini semuanya, para santri saya panggil Abu Tolha, santriwatinya semuanya saya panggil Ummu Sulaim, masya Allah. Mudah-mudahan kita ambil itu ibunya Anas bin Malik. Baik, jadi hadis yang kedua, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, suratun fil Qur'ani, ada satu surat di dalam Al-Quran, khosamat an sahibiha, membela orang yang hafal surat hatta adkhalathul jannah, sehingga surat itu memasukkan orangnya itu masuk ke surga. Tabarakalladzi biyadil mulku. Surat Al-Mulk membela. Artinya membela dengan keadilan Allah, karena banyak dosa orang itu masuk neraka. Di kuburannya dia diseksa, tapi ternyata surat Al-Mulk membela dia. Malaikat mau mengadabnya. Wahai malaikat, kamu akan mengadab dia? Iya, saya diperintah oleh Allah. Saya ada di dadanya. Kalau kamu ada di situ saya nggak berani. Tapi kalau begitu udah lapor aja pada Allah. Nanti ada riwayatnya. Jadi surat Al-Mulk akan membela orang yang belajar, orang yang membaca, terutama orang yang hafal. Fi jawfihi, berarti hafal dia. Oleh karena itu saya malam ini sengaja saya sementara ini adalah pindah kepada surat Mulk, karena surat Al-Mulk akan membela kepada orang yang hafal, orang yang mengamalkan dan orang yang bacanya. Ini riwayat yang kedua. Wa qala Tirmidzi haddatsana Muhammad bin Abdul Malik an Abi Syawarib haddatsana Yahya bin Amr bin Malik an-Nukri an abihi an Abil Jauza an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas bersama-sama radhiyallahu taala anhuma. Mengapa? Karena Abdullah sahabi, bapaknya sahabi, radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita membaca hadis
Kalau bahasa Indonesianya kan RA. Jangan radhiyallahu anhu. Kita lihat dulunya, ya. Tolong perhatikan yang membaca hadis. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berarti sahabatnya hanya satu. Abdullah bin kalau Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab yang satu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, sama dengan Ibnu Abbas. Coba an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga RA an Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kalau RA jangan radhiyallahu anhu lagi, ya. Harus kita lihat. Baik. An Ibni Abbas qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Dia bikin kemah di atas kuburan. Bikin kemah di atas kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia enggak tahu kalau itu kuburan. Ya biasalah. Seperti di Cibodas atau di Cibubur. Kayaknya enak bikin tenda di sini. Bikin tenda enggak tahu ternyata di bawah itu ada kuburan. Fa idza qabru insanin. Namun ternyata itu adalah kuburan orang. Yaqra'u surat al-muluk, membaca surat al-muluk. Kuburan itu membaca surat al-muluk hatta khatamaha, sampai selesai. Orang kaget dia. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, darabtu khaba'i, saya bikin tenda, bikin kemah ala qabrin, di atas kuburan. Wa ana la ahsibu annahu qabrun, saya enggak tahu Rasulullah kalau itu ada manusia yang ditanam di situ, karena tidak ada pandannya, tidak ada nisannya, enggak ada. Fa idza insanun yaqra'u surat al-mulk, tiba-tiba ada orang membaca surat al-mulk ya Rasulullah. Tabaraka hatta khatamaha, sehingga selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah. Surat al-mulk itu bisa menghalangi orang dari azab, menghalangi orang dari siksa kubur. Al-mani'ah. Namanya surat al-mulk itu surat al-mani'ah. Insyaallah. Hiyal munjiyah. Surat muluk itu adalah menyelamatkan orangnya. Tunjihi min adzabil qabri, menyelamatkan orang itu dari azab kubur. Selama ini mungkin kita tidak tahu mengapa banyak orang membaca surat al-muluk, mengapa mereka baca surat pilih-pilihan ini. Ternyata ada hadis yang perlu kita tahu. Dan ini langsung saya bacakan dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Jadi surat al-mulk itu al-mani', menghalangi orang dari siksa kubur. Siksa kubur jamaah sekalian. Setelah ditanya marrabbuka, kalau dia bisa menjawab, dan seterusnya pertanyaannya, diberikan istana yang sangat luar biasa. Halamannya indah, tamannya indah, kamarnya luar biasa, indah luar biasa. Dia bersyukur pada Allah, terima kasih ya Allah, karena mayatnya sudah bisa menjawab. Kemudian dia duduk dengan yang duruna alal ardi wahum yandur, ternyata pandangannya lepas, bahagia. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya sangat tampan, siapapun melihatnya pasti jatuh cinta. Tamunya cantik, siapapun melihat pasti jatuh cinta. Man anta, siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Tamunya enggak menjawab. Ini di kuburan. Man anti, siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Tamunya enggak menjawab, tapi mendekat. Saya ingin kenal siapa kamu? Enggak menjawab, senyum. Sampai di depannya, ana amaluka soleh, saya amal soleh. Bisa saja tamunya mengatakan, setiap Selasa habis maghrib waktu Indonesia bagian barat kamu ikut ngaji. Itu nyebutkan. Setiap ada azan pasti engkau datang ke masjid.
Kalau ada orang sakit pasti engkau menjenguknya. Coba bayangkan sekarang dia ditemani oleh orang yang dicintai, rumah yang indah, kamar yang begitu indah, mewah. Mewah itu artinya mepet sawah. Subhanallah. Saya doakan mudah-mudahan rumahnya Abdul Hadi mewah. Amin. Subhanallah. Di mana? Di Palembang ya. Masya Allah. Mewah artinya apa? Mepet sawah. Masya Allah. Mudah-mudahan punya rumah mepet sawah 30 hektar. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi bahagia luar biasa. Sekarang ditemani, aku diperintah oleh Allah menemanimu sampai hari kiamat. Itu nikmat kubur. Kalau yang satu ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab. Man rabbuka? Ha la adri. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ha la adri. Apa agamamu? Ha la adri. Apa kitabmu? Ha la adri. Dicambuk. Dicambuk, maaf, cambuk ini kita tidak, logika kita nggak nyambung karena diangkat oleh manusia sedunia tidak bisa bergeser. Dicambuk menjerit. Ketika menjerit seluruh makhluk di atasnya mendengar semuanya. Jeritan siksa kubur mereka mendengarkan semuanya. Kecuali jin dan manusia. Ini yang disiksa bukan badannya, yang disiksa adalah ruhnya. Nah, kalau dia hafal surat Al-Mulk, Al-Mani'ah, dia akan dijaga. Tapi kalau dia tidak hafal, bahkan tidak ngerti apa itu surat Al-Mulk dan surahnya, kita khawatir sudah disiksa oleh malaikat tidak bisa, akhirnya dicambuk. Maaf sekali lagi, yang disiksa bukan badannya, tapi ada, nggak saya sebutkan daerahnya, dekat sama kita. Ketika ada kuburan digali, ternyata tengkorak, tulang dada, tulang punggung, tulang paha, tulang kaki ngumpul di kaki belakang, terjepit dengan tanah. Padahal yang disiksa bukan badannya, tapi ditunjukkan oleh Allah. Inilah barangkali salah satu tanda sampai tengkoraknya dan semuanya kumpul di tulang kakinya. Itu ada, nggak saya sebutkan daerahnya. Lah kalau dia hafal surat Al-Mulk, hiyal mani'ah, surat Al-Mulk bisa mencegah Al-Munjiyah, namanya Al-Mani'ah atau Al-Munjiyah. Al-Mani'ah itu menghalangi, mencegah, Al-Munjiyah menyelamatkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan bapak kita, ibu kita yang meninggal dunia semuanya dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Amin. Kita semuanya dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Summa rawat Tirmidzi aidan min tariqi Laits bin Abi Salim an Abi Zubair an Jabir. Wah, ini kalau setiap sahabat ini saya ingin menerangkan sedikit. Tadi Anas ya, Abu Hurairah sudah, Jabir. Siapa itu Jabir? Mudah-mudahan muhajirin ikut sahabat Jabir. Insyaallah. Jabir itu orang yang cerdas. Diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Ditanya, Jabir, iya ya Rasulullah. Bayangkan, coba sekarang sedang dialog dengan Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Bima tahkum, kamu nanti akan memberikan jawaban dari orang-orang Yaman ahli kitab dengan apa? Bi kitabillah. Saya akan jawab dari Al-Quran ya Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau nggak ketemu dalam Al-Quran, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Kalau tidak dapat Al-Quran dan sunnahku nggak dapat, bagaimana? Ajtahidu ra'i, saya akan istihad ya Rasulullah. Rasulullah wajahnya langsung bersinar. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan pertolongan kepada delegasinya Rasulullah. Ditepuk dadanya, senang. Tuh, Jabir. Pada waktu perang Uhud, bapaknya meninggal, radhiyallahu anhum jami'an, meninggal dunia. Karena bapaknya meninggal dan punya adik banyak, adiknya banyak.
Setelah beberapa minggu, tiba-tiba aromanya itu aroma wangi, kalau aromanya minyak pengantin. Jabir, iya ya Rasulullah. Kamu baru nikah ya? Iya ya Rasulullah. Masya Allah. Nggak bilang. Jadi kalau ada kiai nggak dipamiti oleh santrinya nikah, jangan marah. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada guru nggak dipamiti sama santrinya atau muridnya yang nikah, ini santri kurang ajar. Jangan. Jabir nggak izin sama Nabi. Kamu nikah deh. Janda apa gadis? Janda ya Rasulullah. Amin. Muhajir, Masya ya. Muhajir dapat janda. Amin. Masya Allah ya. Ikut Jabir ini, Masya Allah. Janda ya Rasulullah. Halla bikron. Mengapa tidak yang gadis saja? Tula ibuha wa tula ibuka. Subhanallah. Iya, adik saya banyak ya Rasulullah, agar bisa mengasuh adik-adik saya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat janda yang anaknya banyak. Amin. Subhanallah. Siapa ini ya? Tolong amin. Masya Allah. Jabir. Jadi Jabir itu yang sahabat istimewa. Sering diberikan nasihat Nabi, dikasih ijazah. Tapi pada satu saat sholat isya. Sholat isya. Nih, mau sholat isya. Membaca surat panjang yang dibaca. Padahal makmumnya kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang sudah, ada nggak orang rukuk kemudian lututnya bunyi kertek, ada nggak? Subhanallah. Usia berapa itu, Masya Allah, kertek ya, Masya Allah. Ternyata Jabir dengan asiknya karena hafal Quran, bacanya panjang, dilaporkan pada Nabi, ya Rasulullah, Jabir jadi imam tapi panjang sekali. Langsung dipanggil, betul? Afattanan anta ya Jabir? Mu'ad ya waktu itu ya, Mu'ad. Afattanan anta ya Mu'ad? Kamu jadi imam, jangan panjang-panjang. Masya Allah. Makanya Abi pesan, tolong jangan lebih dari separuh halaman. Sekalipun sudah hafal. Mengapa? Karena ada orang tua, ada orang yang sakit, ada ibu-ibu. Rasulullah pernah ingin baca surat itu panjang, ternyata dengar ada anak kecil nangis, langsung dicepatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian yang jadi imam, jangan panjang-panjang. Kalau pendek saja, Yasin, Allahu Akbar, subhanallah. Ada juga yang terawih begitu ya. Masya Allah. Lalu yang sedang-sedang aja lah, yang sedang-sedang. Kira-kira makmumnya itu enak. Kalau kita disupirin oleh imam, oleh supir yang pinter, itu enak tidur kita. Pak Iwan itu kalau disupiri orang lain nggak berani, karena dianggapnya supir nggak bisa, subhanallah, nggak berani tidur. Nah, tolong jadi imam, jadi supir ya, jadi supir tolong makmumnya itu nikmat. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Dan jangan salah. Jangan ada yang salah, sebab kalau salah bacanya surat An-Naba, makmumnya semuanya negur, subhanallah ya. Makmumnya semuanya karena hafal, subhanallah. Jangan, jadi tolong cari surat ayat yang kita yakin insyaallah tidak salah, dan jangan panjang-panjang. Sahabat Mu'ad tadi ya, sahabat Mu'ad bukan sahabat Jabir, sahabat Mu'ad. Di sini dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Masya Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu, Nabi tidak tidur setiap malam nih, setiap malam Nabi tidak tidur hatta yaqra'a alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam Nabi itu membaca 2 surat sebelum tidur. Sekarang kita ini agak diganggu dengan HP ya. Nah, mau tidur apa yang kita lihat kita nggak tahu itu. Mudah-mudahan yang kita lihat jangan yang maksiat. Amin ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita tiru, setiap malam sebelum tidur beliau membaca alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulk.
Wa qala Lais an Tawus yufaddilani kulla surah fil Qur'ani bisab'ina hasanatan. Surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk itu melebihi surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an 70 kali lipat. Baik, mudah-mudahan seandainya bisa membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Amin aja, amin, amin. Subhanallah, bersantai ya. Refli siap ya. Mudah-mudahan Refli membaca surat Al-Maidah. Subhanallah. Masyaallah. Siap Refli ya. Mudah-mudahan nanti kamu menjadi ulama besar di NTT. Amin, insyaallah. Wa qala Tabrani, Imam Tabrani mengatakan haddatsana Muhammad bin Hasan bin Allaf al-Asbihani, haddatsana Salamah bin Syaibah, haddatsana Ibrahim bin Hakam bin Aban an abihi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu, saya berharap, saya senang sekali, ini yang sabda Nabi, saya senang annaha surat Al-Mulk itu fi qalbi kulli insanin, dihafal oleh setiap manusia min ummati, dari umatku, yakni tabarakalladzi biyadil mulku. Mudah-mudahan surat Al-Mulk dari awal sampai akhir ini tolong mudah-mudahan dihafalkan oleh umatku seluruh dunia. Ini Nabi yang bicara. Karena Nabi sudah begitu, kita amini, amin, amin. Mudah-mudahan kita, bagaimana? Saya kasih waktu seminggu, cukup nggak kira-kira? Seminggu, Sandi, insya Allah ya. Hafal surat Al-Mulk. Iya, karena dia sudah hafal. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya kita, ibu-ibu yang ada di rumah, para santri, santriwati, Rasulullah bersabda, la wadidtu, saya senang sekali. Saya senang. Senang itu luar biasa, menyenangkan Nabi. Annaha, sesungguhnya surat Al-Mulk fi qalbi, di hati kulli insanin, setiap manusia, min ummati, yakni tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat tabarakalladzi biyadihil mulku bisa dihafal oleh seluruh manusia, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, bisa hafal surat Al-Mulk. Hanya satu halaman, berarti 2 halaman tambah sedikit. Kita berdoa mudah-mudahan Selasa depan semuanya sudah hafal. Amin, amin. Tolong diniati Pak Haji, insyaallah. Diniati. Pak Parjo sudah hafal, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sudah hafal surat Al-Mulk ini. Jadi saya ulangi lagi. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu, sungguh aku senang, annaha, sesungguhnya surat ini fi qalbi kulli insanin min ummati, berada di hati setiap manusia dari umatku, yakni tabarakalladzi biyadil mulk. Haddatsana Ibrahim bin Al-Hakam an abihi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li rajulin ala udhifuka bihaditsin tafrahu bihi, qala bala, qala iqra tabarakalladzi biyadil mulk wa allimha ahlaka wa jami'a waladika wa sibyana baitika wa jiranika fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu aw tukhasimu yaumal qiyamati inda rabbiha liqari'iha wa tatlubu lahu an yunjiyahu min adzabin nari wa yunjiya biha sahibaha min adzabil qabri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Ibnu Abbas itu tarjumanil Quran. Ibnu Abbas itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya ada di Taif. Ada masjid besar namanya Masjid Ibnu Abbas. Beliau adalah orang ahli tafsir nomor 1 di dunia, berkat doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini urusan agama dan
takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi dia adalah orang paling pinter di bidang tafsir nomor 1 di dunia setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Umar ibn Khattab, setelah Utsman ibn Affan, setelah Ali bin Abi Thalib, karena Ibnu Abbas itu belajarnya sama Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupu. Sepupu, sama-sama sepupu. Dengan Rasulullah sepupu, dengan Ali juga sepupu. Itu Abdullah bin Abbas, orangnya alim. Ini perlu saya sampaikan di sini, anak-anakku sekalian, para santri, sahabat Nabi itu yang terkenal 2, di antaranya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, sama-sama pinter. Ini supaya kalian tidak kaget. Ibnu Abbas itu faham bahkan tentang tafsir nomor 1 di dunia. Ibnu Umar orangnya alim. Ibnu Abbas sangat rileks memahami nas Al-Quran itu, tidak letterlek, tapi Ibnu Umar itu letterlek. Ittiba Nabi, syadidul ittiba, apa yang dilakukan Nabi itulah yang dilakukan oleh dia. Lampi tidak melakukan, dia tidak melakukan. Kalau Ibnu Abbas masih kias. Contohnya ketika Rasulullah SAW musafir dalam bepergian, kemudian istirahat di satu tempat, karena Rasulullah istirahat setelah Ibnu Umar dewasa sekian tahun, dia tahu Rasulullah istirahat di sini, beliau istirahat. Karena pada waktu itu Rasulullah tidur, pamannya di situ sebentar, dia ikut tidur sekalipun nggak ngantuk. Maaf sekali lagi, seandainya Rasulullah kemudian agak jauh membuang air kecil pamannya, dia pun ikut buang air kecil. Itu Ibnu Umar. Dan celananya agak cingkrang. Subhanallah, celananya cingkrang. Karena Rasulullah mengatakan begini-gini. Kalau Ibnu Abbas tidak mengambil apa maqasidus syariah. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ada orang yang kenceng, itu muridnya Ibnu Umar. Subhanallah. Ada orang yang fleksibel, itu muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi jangan kaget, itu sudah zaman Nabi. Kalau zaman Nabi nggak ada berantem, kalau sekarang ini berantem. Yang mudah-mudahan kita tidak berantem setelah mendengarkan ini ya. Nah ini ternyata di sini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan annahu qala li rajulin, dia menyampaikan kepada muridnya. Ala uthifuka, maukah kamu saya berikan berita yang menyenangkan, bi hadisin tafrahu bi, kamu senang nanti. Qala bala, ya Pak Kiai, saya tunggu apa nasihatnya. Iqra tabarakalladzi biyadil mulk, tolong baca surat Tabarak. Walimha ahlaka, ini Abu Khair disuruh ngajarkan kepada istri dan anak dan mantu. Subhanallah, Pak Sugianto kan ini diajarkan ya. Wa alimha ahlaka, ajarkan kepada keluarga. Nah ini yang ikut ngaji sekarang ini, tolong nanti kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Wa jami'a waladika, dan seluruh anakmu. Ini berarti anaknya banyak nih, masya Allah ya. Wa jami'a auladika, anakmu. Wa sibyani baitika, dan anak-anak kecil yang ada di rumahmu. TPA semuanya, masya Allah ya, diajarkan. Wa jironika, tetanggamu. Ini bukan dari saya, ini saya bacakan di Ibnu Katsir, nanti dilihat ya di Ibnu Katsir halamannya 69, ini jilid yang terakhir nih. Saya ulangi lagi, wa alimha ahlaka, disuruh baca Tabarak, diajarkan kepada keluarganya, termasuk keluarga itu adalah istri, ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita. Wa jami'a waladika, semua anakmu. Wa sibyani baitika, dan anak-anak kecil yang ada di rumahmu. Wa jironika, dan seluruh tetangga-tetanggamu. Tetangga itu siapa? 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita. Ini namanya tetangga, kita ajarkan semuanya. Ini biasanya kalau kita lakukan bagus sekali. Di Indonesia tidak ada melakukan kecuali ketika mau pilkada. Subhanallah. Ini sebenarnya kita ngelakukan bukan karena pilkada, kita lakukan. Nanti dari Pelni sampai Pasar Cisala, janji ya, masya Allah. Ini Pelni sampai Pasar Cisala, sampai ke Margo City. Wajironika
fa innaha al-munjiyah. Surat Al-Muluk itu menyelamatkan dari siksa kubur, menyelamatkan dari neraka. Wal mujadilah, dan dia membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah membelanya. Tujadilu au tukhasimu yaumal qiyamati inda rabbiha. Dia akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala liqari'iha, bagi yang baca. Wah, ini berita alhamdulillah sekalipun enggak hafal. Subhanallah ya. Liqari'iha, bagi orang yang baca. Tapi hadis Nabi fi qalbi, kalau qalbi berarti hafal. Nah, ini ulang lagi. Mau baca apa hafal? Hafal. Mau hafal apa baca? Semuanya santri-santriku semuanya dari mulai Papua sampai Aceh, hafal apa membaca saja? Mengapa? Karena Rasulullah qala wadittu anna fi qalbi. Qalbi berarti hafal dia. Kalau liqari'iha, wah ini bisa dapat diskon gitu ya. Dapat diskon tarik ini. Ya, bagi yang baca. Tapi ternyata Rasulullah bersabda la wadittu. Jadi wa tatlubu ayunjiyahu, minta kepada Allah agar menyelamatkan dia min adzabin nari, dari siksa neraka. Oh, wa yunjabiha sahibuha, dan sahabatnya yang membacanya min adzabil qabri, diselamatkan dari siksa kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wadittu, saya senang annaha surat Al-Muluk fi qalbi kulli insanin, dalam hatinya setiap manusia min ummati, dari umatku. Kesimpulannya adalah mudah-mudahan malam ini sengaja, dan ini belum selesai, akan kita sambung pada Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa hafal, bisa mengerti, dan bisa mengamalkan surat Al-Muluk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mudah-mudahan seluruhnya diizinkan oleh Allah bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mudah-mudahan semuanya selamat dari corona, selamat dari bencana dan musibah.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.